Nah, kali ini kita akan coba mengatasi apa namanya driver yang ada di Windows XP yang kita install di VirtualBox itu ternyata drivernya tidak terinstall ya. Jadi kalau kita lihat di apa namanya device manager ini di bagian hardware. Nah, ini beberapa driver ini tidak terinstall ya. Jadi, nah ini yang paling vital adalah di Ethernet control-nya itu kita tidak ada, maka ini mau tidak mau harus ada karena kita nggak bisa apa namanya koneksi ke jaringan kalau tidak kita install Ethernet controller-nya. Oke, cara yang pertama itu adalah kita bisa apa namanya insert apa image ya virtual install guest edition CD image-nya ya. Jadi kalau kita lihat di atas ini ada device, kemudian di bawah itu ada install guest edition CD image. Ya, ini tinggal diklik saja. Nah, kalau tidak muncul, ini nanti ada caranya. Tapi kalau ada yang muncul, itu tinggal di ada wizard, nanti ada apa namanya wizardnya di sini tampil. Nah, nanti tinggal ikutin saja, tinggal next next saja sampai selesai ya. Tapi jangan langsung di apa namanya reboot ya, jangan langsung di restart ulang apa namanya komputernya, restartnya manual aja. Jadi nanti kita matikan dulu untuk apa namanya Windows XP-nya. Tapi kalau nggak muncul, maka kita bisa gunakan cara seperti ini. Kita buka Explore, ya. Nah, kita lihat itu di apa namanya di virtual ininya, di nah virtual guest-nya. Ini ada beberapa pilihan, ya. Kita pilih itu yang apa namanya X86, ya. Kita double klik, nah maka akan muncul wizard-nya, ya. Kalau tadi wizard-nya nggak muncul, maka kita double klik seperti ini, ya. Oke, nah ini tinggal kita next saja. Ya, next aja. Oke, kita ikut default-nya aja. Nah, sudah install. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini kalau muncul seperti ini ya continue anyway aja ya. Oke, continue anyway. Oke. Nah, di situ beberapa driver sudah terdeteksi. Oke. Nah, di sini dia akan reboot ulang, maka kita apa namanya pilih yang manual aja. Oke, finish. Nah, ya, ini kita tutup aja dulu. Kemudian kita matikan. Oke. Ya, kita turn off. Nah, sekarang apa namanya? Kita akan install driver network-nya ya. Nah, driver network-nya di sini kita bisa menggunakan apa namanya? Driver punyanya Intel ya. Bisa kita ambil di kita cari di Google sih ada itu ya dengan kata kunci seperti ini ya. Jadi driver apa namanya? Ethernet ya untuk Intel Windows XP. Maka nanti ada pilihan di situ. Oke. Nah, ini nanti tinggal kalian download saja. Ya, ini untuk Windows XP 32 bit ya. Oke, nah itu kalau kalian sudah download, ini lumayan besar filenya di-download. 18 sekitar 18 ya. Oke. Nah, maka nanti dia akan proses download. Nah, nanti bagaimana caranya? Kita akan memasukkan apa namanya filenya itu. Oke, ini munculnya di sini ya. Sebentar. Oke, nah itu dia minta zip ya. Ini kasih aja di bisa saja simpan di situ. Oh, itu sudah saya download ya. Nah, itu sudah ada ya. Jadi sudah ada di situ. Nah, di sini selanjutnya apa? Ini kita akan masukkan file ini ke apa namanya Windows XP-nya. Nanti kita akan share ya. Jadi kita akan share dia ke Windows XP-nya. Maka di sini kita buat satu folder ya. Kita buat new folder di desktop. Saya buka aja biar cepat. Nah, ini misalnya saya kasih XP driver. Ya. Oke. Nah, sudah di sini. Nah, ini nanti file yang tadi ya, filenya itu saya cari dulu filenya tadi. Ya, filenya drivernya Intel ya. Bentar. Nah, ini saya masukkan ke Windows XP ini ya.
Oke. Nah, sudah ada di sini ya untuk apa namanya Windows Drive IP-nya. Nah, ini akan kita share. Jadi kita share nanti supaya nanti bisa dibaca di Windows XP. Jadi caranya kita klik kanan, ini properties. Nah, di sini kita pilih apa namanya sharing. Nah, sharingnya ini kita sharing untuk semuanya ya. Jadi kita aktifkan sharing itu buat semuanya. Jadi apa namanya yang kita sharing itu oke kita allow semua ya. Oke. Nah, itu maka di sini kita sudah sharing untuk folder ini. Oke. Ya, security-nya juga ya ini semua sudah kita buat untuk semuanya bisa. Oke, ya. Itu sudah. Nah, sekarang kita buka lagi apa namanya Windows di sini setting dulu. Nah, setting. Kemudian share folder ya. Jadi saya lagi nggak muncul ya, sebentar. Nah, di sini di VirtualBox-nya di Windows XP-nya kita pilih setting ya, kemudian di share folder ya, ini share folder. Nah, di situ nanti kita bisa masukkan ya tadi sebentar. Terus nah, tadi yang folder yang apa namanya di desktop tadi ya, desktop. Nah, ini XP driver. Oke. Sebentar. Tadi pilihannya auto mount aja ya. Di sini auto mount saja. Nah, ini jadi auto dia. Oke, pilih kita auto. Ini jangan lupa klik autonya. Oke. Nah, itu sudah selesai. Oke, kita jalankan Windows XP-nya. Oke, tunggu sebentar, agak lama loadingnya. Nah, jadi kalau nanti kita mau ngopi file dan sebagainya, tinggal ditaruh saja tadi di apa namanya folder XP driver tadi. Jadi semua file ada di situ. Nanti bisa dijalankan dari Windows XP-nya. Jadi nanti Winbox juga bisa. Jadi kalau kita punya Winbox, kita download, baru nanti kita install di Windows XP-nya. Nah, ini beberapa driver sudah terdeteksi. Oke, nanti kita akan lihat. Oke, display settingnya sudah berubah nih. Dia bisa resolusinya bisa lebih besar daripada default tadi. Oke, nah semua sudah. Oke. Welcome to Windows XP from Microsoft. Oke, New version skip aja ya. To be. Nah, sekarang kita cek drivernya tadi. Oke. Nah, ini sudah, tapi tinggal network controllernya. Ya, network controllernya belum terinstall. Maka kita akan jalankan tadi filenya ya. File yang tadi kita apa namanya? Kita buka di explore. Oke. Nah, di sini sudah ada filenya tadi ya. XP driver. Nah, ini tadi filenya. Oke, jadi di drive kita sudah ada nih. Tadi tempat yang kita taruh di laptop kita itu dia sudah di-share di sini. Tapi tadi saya lupa yang untuk apa namanya Ethernet-nya itu untuk adapternya di setting itu kita set bridge saja, bisa bridge bisa NAT ya. Karena kalau internal dia nggak bisa dibaca oleh apa namanya si komputer ya. Jadi itu supaya nanti awalnya bisa masuk ke sini. Oke, kita jalankan, install. Oke, tunggu dulu. Lagi proses. Next. Oke, accept. Next. Oke, next. Next. Ya, next saja ya, gampang. Oke, ini pakai Intel ya. Kalau nanti tidak kompatibel, nanti coba cari driver sesuai dengan driver yang dipunya ya. Tapi saya rasa semuanya kalau pakai Intel masih bisa ya. Tapi nanti kalau ada masalah silakan di apa namanya didiskusikan.
Oke, ya, masih instalasi. Kita tunggu dulu proses instalasinya. Oke, ngecek hardware-nya. Selesai. Oke, ini sudah. Maka kita cek lagi. Oke, hardware. Nah, ya, kita sudah dapatkan apa namanya, network-nya sudah ada. Nih, network adapternya sudah ada. Oke, sudah beres di situ. Kita cek untuk apa namanya connection network-nya. Saya pakai ini aja. Oke. View network. Oke, nah kan sudah ada di sini. Kita lihat properties TCP IP. Nah, di sini dia adalah automatic ya. Nah, dia tadi pakai NAT. Nah, jadi kita lihat apa namanya IP-nya berapa. Oke, di sini kita lihat IP-nya itu di status support. Nah, ini dapat IP-nya ya. Jadi dia sudah dapat IP. Ini kebetulan tadi pakai bridge saya. Ntar saya cek dulu ini nanti tadi pakai apa. Oke, kita lihat network-nya. Ini settingannya pakai bridge ya. Jadi pakai bridge maka dia langsung. Maka ini harusnya sudah bisa connect ke internet. Jadi kalau kita bisa cek comment. Oke, ya. Kemudian pings 8888. Oke, sudah connect. Kemudian pings www.mdp.ac.id. Oke, bisa ya. Nah, itu sudah bisa. Oke. Nah, kalau kita buka Windows Explorer, ini Windows Explorer, ini memang agak masalah ya kalau kita buka Windows Explorer itu kadang-kadang apa namanya dia nggak bisa connect internet ya. Jadi kalau kita lihat di sini google.com. Oke, coba. Nah, ini berarti dia sudah bisa ya. Dia masuk ke Google ini sudah bisa. Tapi memang kalau kita misalnya cari di sini MDV, kita search ini masalah. Suka pada masalah. Nah, seperti ini ya. Tapi secara prinsip ini sudah bisa connect. Nah, kita bisa menggunakan misalnya pakai Chrome atau bisa pakai apa namanya Opera. Nah, di sini saya coba pakai Opera yang apa namanya portable. Nanti saya share itu di repositorinya. Ini saya kopikan ke apa namanya Windows XP tadi untuk yang apa namanya bisa pakai Opera bisa ya. Oke, sebentar. Saya cari dulu filenya. Nah, nanti bisa diinstal di situ. Jadi nggak mesti pakai apa namanya Internet Explorer karena Internet Explorer-nya itu harus diupdate. Kalau kalian bisa update-nya ya nggak apa-apa. Jadi silakan diupdate nanti untuk nanti nah ini Opera-nya saya kopikan aja. Itu ada Chrome juga. Nanti saya kopikan semua ini ke repository kita yang sudah di kemarin di Google Drive ya. Oke. Nah, ini saya kopikan ke drive-nya tadi. Drive-nya tadi mana? Di sini. Oke. Nah, ini ya. Ini saya kopikan di sini. Oke, bisa. Sekarang kita lihat lagi di apa namanya filenya. Oke, di sini tadi mana? Nah, ini ya. Oke, nah ini sudah ada Opera-nya, kita jalankan. Oke, ya, save. Nah, ini yang gampang saja ya. Memang nggak sebaik apa namanya browser-browser sekarang ya, karena browser lama itu di XP agak beberapa servisnya nggak disupport ya untuk buka website yang sekarang. Oke, sudah terbuka ini. Nah, ini Opera-nya. Oke, kita panggil misalnya mdp.ac.id. Oke. Memang nggak selancar ya, agak lama dia. Ini tinggal continue anyway aja. Nah, sudah terbuka. Oke. Nah, ya. Jadi kita nanti bisa cek
koneksi internetnya sudah bisa atau enggak ya. Jadi ini sudah bisa kebuka. Nah, ini pakai apa namanya Opera ya, saya pakai Opera. Oke, lumayan. Jadi nanti untuk ngecek itu bisa MDP ACID bisa kita cek di situ. Tapi untuk beberapa website, misalnya kita buka detik.com, detik.com. Oke, continue anyway. Nah, dia apa namanya beberapa image-nya nggak muncul ya. Tuh, jadi nih. Tapi ini secara prinsip sudah jalan ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya, nanti tinggal kita gunakan. Jadi pada prinsipnya itu. Baru nanti yang di apa namanya network-nya itu kita rubah nanti ke dia internal untuk nanti koneksi ke router bisa dirubah ke sana. Yang penting di sini kita sudah punya adapternya. Ya, adapternya sudah ada. Jadi sudah bisa kita masukin IP-nya. Oke, itu kira-kira caranya untuk mengatasi driver Windows yang apa namanya tidak bisa diinstal langsung dari ISO atau image-nya dari Windows XP-nya. Bisa kita gunakan dengan cara men-share apa namanya folder yang ada di komputer kita yang di luar VirtualBox, kemudian bisa masuk ke sini. Memang ini jadi bisa kita untuk nempelnya ngopi file ya, jadi ngopi file ke Windows XP-nya bisa. Jadi nanti bisa juga misalnya Winbox kita masukkan ke sini ya, sama contoh aja juga ya Winbox ya. Kita coba untuk Winbox. Ini rasanya ada Winbox. Oh, nggak ada ya. Bukan di sini. Bentar. Saya carikan dulu Winbox-nya, kita kopikan ke situ. Bentar, kita cari. Saya rasa di repository sudah kita apa namanya. Oke. Nah, ini Winbox. Oke, kita kopikan ke sini. Ini bisa. Nanti kalau dia yang pakai 32 bit, ya pakai 32 bit ya. Oke. Nah, kita buka lagi, ekspor. Di sini. Oke, nah ini ada Winbox. Ini nggak bisa, ini 64 bit. Nanti coba yang 32 bit ya. Jadi dari apa namanya websitenya dari mikrotik.com pilih yang 32 bit. Ini Winbox-nya nggak itu ya, nggak bisa. Nah itu saja ya. Nanti kita akan coba lagi untuk instalasi apa namanya di routernya. Nah yang penting di sini kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengkonfigurasi apa namanya nanti kalau kita mau ganti koneksi ya, jadi nanti kita mau ngasih IP ya kita bisa cek itu bukan di sini di control panel. Nah nanti ada di bagian network ya, jadi network internet. Oke, di sini my network face, kemudian kita view network connection. Di sini kita bisa ganti IP-nya. Di sini secara default ini di setnya adalah automatic. Nanti kalau kita mau ganti, kita pilih yang static. Oke, seperti itu ya. Nanti itu masukin IP-nya kita pilih yang static kalau dia static. Nah, itu kira-kira ya cara kita bagaimana mengatasi driver di Windows XP yang kita install di VirtualBox yang tidak bisa apa namanya mendeteksi driver untuk network interface card-nya. Nah, ini resolusi PGA-nya sudah bisa dirubah banyak ya, karena tadi sudah kita setting dia apa namanya drivernya. Ya, ini saya kecilin aja biar nggak terlalu makan space ya. Tetap aja pakai ini. Oke, saya rasa itu ya bagaimana cara kita menginstal untuk driver-driver yang ada di Windows XP yang kita install di VirtualBox ya. Oke, demikian. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa dicoba dan tidak ada masalah sehingga nanti Windows XP-nya bisa dipakai dengan baik.